Anak muda ingin berpolitik, simak dulu agar tahu langkahnya. Udah cukup sering kan melihat berita seputar politik di Indonesia yang kebanyakan politikusnya berasal dari generasi yang sudah cukup berumur. Dan biasanya itu terus politikus yang diliput oleh media. Pengalaman saya selama ini memang jarang sekali sih ada politikus muda yang bisa bersaing dengan generasi di atasnya. Mungkin kalian juga berpikiran sama. Ya, ternyata secara data memang rata-rata umur politikus di Indonesia itu cukup tua. Kita lihat saja data dari Komisi Pemilihan Umum pada pemilu 2019 yang mana usia rata-rata anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah 48 tahun. Sedangkan usia rata-rata anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah 53 tahun. Udah separuh baya, dan usia segini udah tergolong sangat tua ya jika ditempatkan di industri atau perusahaan. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih detail, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video-video penuh insight lainnya. Dukungan kalian juga membantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Oke, kita kembali ke bahasan. Ya, memang bukan hal buruk sih kalau Indonesia punya politikus dengan usia yang lebih tua. Mungkin kelebihan utamanya adalah mereka sudah sangat kenyang dengan pengalaman. Tapi apakah ini benar menjadi solusi? Beda generasi itu beda juga loh cara berpikirnya. Apalagi suara rakyat Indonesia dengan usia produktif ini juga perlu didengar. Nah, semoga setelah menonton video ini, untuk kalian pemuda yang ingin menjadi politikus, semoga kalian jadi tambah semangat ya. Tidak perlu gentar kok. Hari ini saya akan merangkum beberapa langkah bagaimana sih jika kalian ingin memulai karir di kancah politik. Simak terus videonya supaya kalian tahu cara-caranya. Pertama, kita ilustrasikan dulu. Menjadi politikus di usia muda sih memang terlihat menarik dan menantang. Tapi apakah semudah itu untuk masuk, terlebih untuk bisa menuju titik sukses? Jadi apa sih yang mesti dilakukan? Oke, kita breakdown ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah bergabung dengan partai politik. Nah, ini sudah jelas jadi langkah pertama. Untuk menjadi politikus di Indonesia minimal ya bergabung dengan partai politik. Ingat, sebelum kalian benar-benar lompat ke salah satu parpol, pastikan kamu telah mengetahui pandangan politik dari partai politik yang kamu pilih. Sebagai tambahan, juga yang selaras dengan nilai-nilai yang kalian yakini. Intinya memilih partai politik itu nggak bisa main-main dan mesti dipikirkan secara serius. Pelajari terlebih dahulu program dan visi misi partai politik tersebut agar kamu benar-benar paham bagaimana partai tersebut bergerak dan terhubung dengan masyarakat. Setiap partai politik itu unik. Kalian nggak bisa sebut partai A salah atau partai B benar. Kenapa? Karena setiap partai politik memiliki identitasnya masing-masing. Dan semua bergerak sesuai visi dan misinya masing-masing. Oh ya, jangan lupa juga untuk mengecek prosedur pendaftarannya ya. Setelah kalian mendaftar, kalian akan diwajibkan mengikuti proses seleksi dan pelatihan yang ditetapkan oleh partai politik yang kalian pilih. Yang kedua adalah ikut pemilihan umum. Langkah yang kedua adalah ikut pemilihan umum. Sebelum kita lanjut, mungkin beberapa dari kalian belum tahu tentang apa aja sih pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. Yang pertama adalah pemilihan umum legislatif atau pemilu. Yang kedua, pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Dan yang ketiga adalah pemilihan umum presiden atau pilpres. Nah, kalau kalian ingin jadi politikus, baiknya ikut yang mana ya? Ya, yang paling mungkin kalian bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah. Yang perlu dicatat, pastikan kamu memenuhi persyaratannya ya, seperti usia, kewarganegaraan, dan nilai-nilai kepatutan yang lainnya. Dan yang paling penting adalah kumpulkan dukungan yang cukup dari partai politik dan masyarakat agar bisa mencalonkan diri. Apalah artinya jadi politikus tapi nggak punya dukungan kan? Nah, apabila kamu ingin memulai dengan lebih mudah, mungkin bisa coba-coba untuk menjadi tim sukses dari calon kepala daerah yang berasal dari partai kalian. Pengalaman ini akan sangat berguna untuk menambah jam terbang dan modal untuk berkompetisi pada pemilu yang akan kalian ikuti.
Yang ketiga adalah aktif di tingkat lokal. Buat apa sih aktif di tingkat lokal? Tentunya untuk membangun basis dukungan dan popularitas atau bahasa kerennya elektabilitas. Kalian harus aktif di daerah asal kalian. Pertama, kalian bisa mulai dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat yang memberi dampak positif. Dan di zaman modern seperti ini, jangan lupa untuk memanfaatkan media sosial. Untuk apa? Tentu saja untuk membangun branding dan meningkatkan popularitas kalian. Menjadi politikus berarti selalu memperlihatkan komitmen kepada masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam acara-acara sosial setempat atau kampanye politik. Dan perlu diingat ya, langkah ini harus benar-benar kalian ikuti dari hati ya, jangan cuma pencitraan saja. Yang keempat adalah bangun jaringan politik. Nah, dengan siapa kalian harus membangun jaringan politik ini? Tentu saja dengan sesama politikus dan tokoh masyarakat. Sedikit banyak kita tahulah entah dari sosial media atau media berita bahwa orang-orang yang memiliki jaringan politik yang kuat biasanya akan memperoleh banyak batu pijakan dan tentunya mendapatkan banyak dukungan. Bisa dibilang punya jaringan politik yang kuat akan memudahkan kalian untuk membangun strategi politik yang efektif. Untuk sampai di titik ini, kamu harus punya dulu keterampilan komunikasi dan persuasi yang baik. Logikanya, bagaimana mungkin bisa memperoleh dukungan jika tidak ada komunikasi yang baik? Dari komunikasi yang baik inilah kalian akan mendapatkan kepercayaan dari sesama politikus dan tokoh masyarakat. Semoga bisa berjalan dengan baik ya. Yang kelima adalah tingkatkan keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan seperti apa sih yang perlu dikuasai oleh para politikus? Banyak sih jawabannya. Kalian mesti memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas di dalam berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, dan kebijakan publik. Kalau kalian masih merasa belum pede dengan hal-hal itu, jangan ragu deh, segera ikuti pelatihan dan kursus yang relevan. Perbanyak membaca berita dan literatur terkait politik dan kebijakan publik. Pokoknya jangan sampai ngah-ngoh misalnya kalian dapat interview dari Mbak Najwa Shihab ya. Yang keenam adalah jaga reputasi dan integritas. Ini bukan bermakna semacam kita gengsi atau jaga image gitu ya. Reputasi dan integritas memang sangat penting dalam politik. Bagaimana caranya biar reputasimu itu bagus dan terjaga? Langkah yang paling nyata sih dengan menghindari praktik korupsi atau perilaku yang tidak pantas. Selain merusak reputasi diri sendiri, hal-hal semacam itu juga merugikan masyarakat. Sudah terlalu banyak disiarkan di media ataupun di media sosial, kebanyakan politikus kita itu terjebak dalam kasus korupsi. Saran aja sih, sedari awal masuk dunia politik, selalu tanamkan di kepala kalian bahwa kalian bekerja untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan kalian sendiri. Jadi jaga integritas dan moralitas serta selalu berperilaku yang baik dan pantas sebagai seorang politikus. Yang ketujuh adalah terus berpartisipasi dalam politik. Apakah setelah terpilih menjadi anggota legislatif atau kepala daerah, maka otomatis berhenti berpartisipasi dalam politik? Tentu saja tidak. Sebenarnya mirip sih dengan cita-cita ya, misalnya kamu punya cita-cita menjadi dokter. Setelah mendapatkan gelar dokter, apakah artinya selesai? Tidak, bukan? Kamu masih harus terus lanjut mengabdikan diri kalian untuk menyembuhkan orang sakit. Dan begitu juga dengan para politikus. Setelah terpilih menjadi pemimpin, kalian juga mesti mengabdi sebagai pemimpin. Selalu memperhatikan kepentingan masyarakat dan jangan lelah untuk selalu mendengarkan aspirasi serta berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Berkarir di dunia politik itu tidak selamanya mulus, pasti akan menghadapi banyak tantangan. Tapi jangan takut untuk mengambil keputusan yang sulit, terlebih jika kalian yakin jika itu adalah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan negara. Menjadi politikus di Indonesia itu membutuhkan komitmen yang kuat dan kerja keras yang tinggi ya guys. Pesan saya sebagai rakyat yang akan kalian pimpin nanti, selalu bertindaklah dengan integritas dan moralitas yang baik, serta perhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Mungkin sedikit gambaran. Ada loh beberapa contoh politikus muda yang bisa dikatakan berhasil di kancah politik Indonesia. Penasaran siapa? Salah satunya adalah Diah Roro Esti yang menjadi anggota Komisi 7 DPR RI periode 2019-2024 pada usia yang baru 26 tahun. Atau Putri Aneta Komarudin yang menjadi anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024 saat masih berusia 26 tahun juga.
Politik itu adalah salah satu cara untuk mencapai kekuasaan yang legal dan diakui oleh negara Republik Indonesia kita tercinta. Ini artinya jika memang kalian anak muda yang ingin mengubah sistem pemerintahan yang jujur dan adil, yuk silahkan kalian mulai dengan berpolitik. Bagaimana? Apakah kalian menjadi lebih terpanggil lagi untuk membuat perubahan di dunia politik Indonesia? Coba tulis opini kalian ya, siapa tahu bisa kita diskusikan. Terima kasih telah menonton video ini. Oh ya, video ini merupakan hasil kerjasama Faizal Hermiansah dan tim 8Code Indonesia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video penuh insight yang lainnya. Bye.